Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة
الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihi wa kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilillah haqqa jihadihi ila daris salam. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita, junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sungguh semua insan di dunia ini merasa berhutang kepada beliau karena tidak mungkin kita mengenal yang namanya Islam seandainya dulu Rasulullah SAW tidak menyebarkan Islam. Kita tidak mungkin merasakan bagaimana nikmatnya memeluk agama Islam ini seandainya dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak menyebarkan Islam. Oleh sebab itu, maka satu-satunya hal yang harus kita lakukan untuk membalas apa yang telah Rasul lakukan adalah kita senantiasa istiqomah menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri identik dengan hari kebahagiaan, terutama bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah saum Ramadan secara penuh atas dasar iman dan dorongan untuk mendapatkan ridhonya. Imanan wahtisaban. Mereka inilah yang pantas untuk merayakan kebahagiaan sebagaimana sabda yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lisaimi farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat berbuka puasa dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun demikian, saat ini kita tidak bisa merasakan kegembiraan secara utuh. Bagaimana mungkin kita bisa bergembira sementara saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia ini masih diselimuti oleh aneka ragam duka yang menyayat hati.
Mari kita sama-sama tengok bagaimana kondisi saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Lebih dari 32.000 nyawa kaum muslimin di sana telah melayang akibat serangan dari entitas Yahudi laknatullah alaih. Sekitar 7.000 yang lainnya masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan, dan sebagian besar dari para korban tersebut adalah anak-anak dan kaum perempuan. Akibat dari serangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, maka hampir 2 juta warga Gaza telah kehilangan rumah-rumah mereka. Data berdasarkan WHO, ada sekitar hampir 80% atau 160.000 infrastruktur yang hancur lebur. Ribuan rumah, ratusan rumah sakit dan sekolah, masjid, kampus, sumber air, dan fasilitas sanitasi mengalami rusak yang sangat parah. Diperkirakan dibutuhkan sekitar miliaran, ya, puluhan miliaran US dollar, dan juga bisa memakan waktu lebih dari 70 tahun untuk memulihkan Gaza menjadi seperti sedia kala. Kini pengungsi dan mereka yang harus tinggal di pengungsian-pengungsian, dan pengungsian itu berada di perbatasan Gaza dan Mesir yang luasnya hanya sekitar 3,5 km atau seluas 500 lapangan sepak bola. Di samping terus terancam oleh serangan bom dan keganasan tentara Yahudi, mereka juga terancam kelaparan yang mengakibatkan kematian. Karena tiadanya makanan, sebagian dari mereka sering terpaksa untuk makan rerumputan dan memakan pakan hewan. Karena kehausan, mereka harus minum dari air kotor yang tergenang di jalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting untuk dicatat bahwa tragedi di Palestina ini, baik di Gaza maupun di tepi barat, adalah bahwa genosida ini tidak terjadi hanya dalam waktu sesaat, yaitu 7 Oktober lalu. Peristiwa ini telah berlangsung sejak lama, tepatnya tahun 1948. Sejak entitas Yahudi merampas dan menduduki tanah Palestina secara ilegal hingga saat ini. Dan sejak saat itu, selama lebih dari 76 tahun, dan hingga hari ini, ada sekitar 5,9 juta warga Palestina secara keseluruhan berstatus sebagai pengungsi. Dan setiap saat berada dalam ancaman. Melihat kondisi mereka yang terus menderita, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia, bagaimana mungkin kita bisa bergembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, para penguasa di negeri-negeri Islam, khususnya para pemimpin-pemimpin di sebagian wilayah Arab dan Timur Tengah, sampai saat ini mereka tetap belum melakukan upaya-upaya yang secara serius bisa menghilangkan genosida yang dilakukan oleh Yahudi tersebut. Mereka seolah tuli dan buta. Derita kaum muslim Palestina yang begitu luar biasa tidak sedikit pun menyentuh hati dan mengusik rasa kemanusiaan mereka. Sebagian besar dari mereka hanya melayangkan kutukan dan kecaman. Itu pun penuh dengan kepura-puraan dan sekadar pencitraan agar dianggap punya kepedulian. Sebagian pemimpin muslim lainnya bahkan tetap bergandeng tangan dengan entitas Yahudi tersebut. Padahal tangan Yahudi masih berlumuran darah dari ribuan para syuhada, juga puluhan ribu muslim yang terluka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyaksikan semua penderitaan kaum muslimin yang ada di Palestina yang cukup menyayat hati dan menyakitkan ini, maka sepantasnya kita bertanya, di mana ukhuwah Islamiyah yang sering kita gaungkan? Di mana ukhuwah Islamiyah yang sering kita suarakan? Bukankah semua kaum muslimin itu bersaudara? Sebagaimana yang telah Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita pun layak bertanya, manakah hasil dari ibadah puasa kita selama ini? Bukankah puasa Ramadan seharusnya membuat para pelakunya menjadi orang-orang yang bertakwa? Bukankah salah satu ciri takwa tercermin dalam kecintaan dan kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin? Masih banyak nas-nas syariat yang telah menuntut kita, setiap kaum muslimin, untuk peduli dan menolong saudara-saudara yang sama muslim di belahan bumi manapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad idza ishtaka minhu aslun tada alahu sairul jasad bisahri wal kumma. Bahwa perumpamaan kaum muslimin dalam mencintai, dalam menyayangi dan bahu-membahu itu seperti hanya satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbah min kurubati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh menzalimi saudaranya dan tidak membiarkan saudaranya itu terzalimi. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari dirinya di yaumil akhir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan nas-nas tersebut, maka jelas tidak sepantasnya kaum muslimin berdiam diri dan berpangku tangan serta tidak mempedulikan saudara-saudara muslim yang lain, khususnya saudara-saudara muslim di Palestina. Termasuk saudara-saudara muslim juga di belahan dunia yang lain. Masih banyak saudara-saudara muslim yang mengalami hal yang serupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat muslim jelas bukan minoritas di dunia ini. Mereka telah menjadi mayoritas penduduk bumi ini. Jumlah kaum muslimin diperkirakan sekitar 2 miliar jiwa. Maka itu artinya 25% dari total jumlah penduduk dunia itu adalah kaum muslimin. Mereka tersebar di 53 negeri muslim. Juga ada jutaan muslim yang tersebar di berbagai negeri non-muslim, seperti di benua Eropa, Amerika, dan Asia sebagian timur. Berbicara kekuatan militer yang seharusnya dapat digunakan untuk melindungi kaum muslimin di berbagai belahan dunia, sejumlah negeri muslim masuk klasifikasi sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Menurut pemeringkatan oleh Global Firepower pada tahun 2023, ada 4 negeri muslim yang masuk dalam jajaran 20 besar dengan kekuatan militer terbesar dan terkuat, yaitu Pakistan, Turki, negara kita Indonesia, Mesir, dan Irak. Namun, jumlah yang banyak dan pasukan yang sangat kuat tidak bisa menahan berbagai tekanan dan intimidasi dari negara-negara yang terus melakukan penjajahan. Faktanya, hari ini umat muslim justru menjadi pesakitan, terintimidasi, dan teraniaya secara fisik. Bahkan sebagian terusir dari negerinya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari. Bahwa kata beliau, suatu saat nanti muslim itu seperti buih di lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan umat muslim semacam ini tentu tidak boleh kita biarkan. Umat Islam harus bangkit, kaum muslimin harus kembali menjadi umat yang terbaik. Sebabnya itulah jati diri dan karakter asli dari umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 10. Predikat umat terbaik tentu hanya dimiliki oleh kaum muslimin yang bertakwa. Takwa sendiri adalah hikmah yang semestinya mewujud pada diri kita, mewujud pada setiap kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Demikian yang disampaikan, disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ketakwaan adalah ketaatan secara total pada syariah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat. Ketakwaan total semacam ini hanya bisa terwujud ketika kita memiliki kepemimpinan yang bisa mengondisikan rakyatnya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukum-hukum yang mengatur kehidupan publik dan masyarakat tidak bisa dijalankan kecuali oleh seorang imam yang melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum Allah. Patut ditegaskan bahwa untuk menegakkan kepemimpinan di dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man mata wa laisa fi unukihi bayatun mata mitatan jahiliyah." Siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada bayat terhadap seorang pemimpin, maka dia mati dalam kematian jahiliyah. Oleh karena itu, eksistensi kepemimpinan di dalam Islam itu menjadi suatu kewajiban, dan ini juga merupakan ijma yang telah disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbul khalifatu wa wujubuhu bi syar'i la bil 'aqli. Wa amma man hukiya 'alal asam annahu qala la yujibu wa an ghairihi wa annahu yajibu bil 'aqli la bi syar'i fa batilan." Dan mereka bersepakat bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk mengangkat seorang pemimpin, dan kewajibannya karena syara bukan karena akal. Adapun yang dikatakan oleh Al-Asam, yaitu orang-orang yang tuli di dalam agama, bahwa itu tidak wajib, atau yang dikatakan lainnya bahwa kewajiban itu berasal dari akal, itu bukan karena syara, maka perkataan keduanya adalah batil. Di sisi yang lain, imam tidak boleh lebih dari satu bagi kaum muslimin sedunia. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, fa'amma nasbu imamaini fil ardi au aktaru fala yajuz. Pengangkatan dua imam atau lebih di muka bumi ini tidak boleh terjadi. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketakwaan secara kafah dan melaksanakan syariat Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya itu hanya akan terwujud dengan adanya kepemimpinan di dalam Islam yang menerapkan dan menjalankan syariat Islam secara kafah dan menyatukan seluruh kaum muslimin di dunia dalam satu kepemimpinan. Ketika hal ini terwujud, maka kita pun layak mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya keberkahan dan kemenangan kepada kaum muslimin dan dari semua penganut agama dan ideologi-ideologi dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya keberadaan imam itu mutlak dibutuhkan, wajib secara hukum syariah dan mendesak secara realitas politik. Tanpa kepemimpinan Islam, umat Islam seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka tanpa perlindungan sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kaum muslimin tanpa kepemimpinan seperti halnya manusia tanpa kepala. Inilah yang terjadi hari ini. Salah satunya dialami oleh Muslim Palestina sejak puluhan tahun yang lalu. Juga dialami oleh Muslim-Muslim di Xinjiang, Muslim di Rohingya, Muslim di India, dan sebagainya. Karena itu, benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal imamu junnah, yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih." Sungguh, seorang imam adalah perisai. Orang-orang yang berperang di belakang dirinya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, satu abad lebih dunia ini tanpa kepemimpinan dalam Islam, tepatnya setelah runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani tahun 1924, maka bagi umat Islam saat ini adalah sejarah kelam. Pasalnya, sebelumnya di era kekhilafahan, lebih dari 13 abad umat Islam pernah memimpin dunia. Namun saat ini, umat Islam berada dalam kondisi yang paling terpuruk. Tidak ada satu kawasan pun di belahan bumi ini di mana umat Islam tidak terpojok, tersingkirkan, terasingkan, dan terdiskriminasi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Namun demikian, sebagai seorang muslim yang bertakwa, kita harus tetap punya harapan. Kita harus tetap optimis menatap masa depan. Kita harus tetap yakin bahwa masa depan gemilang sesungguhnya milik Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya,
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim wa yumakkinanna lakum dinakum alladzi irtada lakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan kaum muslimin berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi untuk mereka dan akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk Dia menangkan atas segala agama walaupun kaum musyrik tidak menyukai. Ayat ini memastikan kemenangan Islam atas seluruh agama, dan itu hanya terjadi ketika kaum muslimin memiliki kepemimpinan, memiliki kekuasaan, dan itulah yang disyaratkan oleh hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna Allah zuwa lil arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablugu ma zuwa li minha. Sungguhnya Allah melipatkan bumi untukku, maka aku telah melihat bagian barat dan bagian timurnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai semua bagian yang dilipatkan bagi darinya. Selain itu, Allah juga telah menetapkan ajal, batas waktu bagi umatku, bagi setiap umat. Hari ini bisa jadi negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Jerman, dan lain-lainnya. Semua negara, semua umat tersebut memiliki ajal, memiliki batas yang tidak bisa dielakkan. Dan semakin kesini ajal mereka semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Jika telah datang batas waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan batas waktu tersebut. Barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban kita adalah terus menguatkan keyakinan kita, terus menguatkan keimanan kita, dan berjuang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam jalan kebenaran sebagaimana kesabaran Nabi dan para sahabat sampai Allah memenangkan urusannya melalui tangan-tangan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Alhamdulillahilladzi karrama hadhil umma bi syari'atil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyil karimah wa 'azzaha bil khilafatir rasyidah 'ala minhajin nubuwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bi risalatihil qudsiyah wa ahkami syar'iyyah wa ahkami syarifatil mu'alijati kulli masyakilil hayat. Faya ayyuhal mu'minun tamassaku bil Islam fi kulli hin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan
permohonan-permohonan kita, hajat-hajat kita. Dan semoga Allah memberi kita kesabaran dan keikhlasan, menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita, dan meneguhkan kita untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan taftahu biha lana abwabar ridha wat taysir wa taghliqu biha 'anna abwab syarri wat ta'sir wa takunu lana biha ya Allah waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami melihat penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami di Palestina. Kami melihat betapa pedihnya penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami di Suriah, oleh saudara-saudara kami di Afghanistan, oleh saudara-saudara kami di Moro, di Kashmir, di Hindustan, dan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Namun kami tidak berdaya ya Rabbana, kami tidak bisa membantu mereka ya Rabbana, karena kami lemah, karena kami tidak memiliki kekuatan ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kesalahan kami yang tidak peduli terhadap saudara-saudara kami ya Rabbana. Padahal melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Engkau telah menetapkan bahwa al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak akan menzaliminya, ia tidak akan menyerahkan saudaranya untuk diserang dan dihabisi oleh musuh-musuhnya. Ampuni kami ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami melihat saudara-saudara kami tidak bisa tidur siang dan malam, namun kadang-kadang kami tidur nyenyak, kami berleha-leha, tidak pernah memikirkan nasib mereka. Ampuni kami ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada umat ini ya Allah, sebagaimana pertolongan yang telah Engkau berikan kepada Rasulullah dan umat-umat terdahulu. Ya Rabbana ya Karim, kami meyakini ya Rabbana bahwa janjimu tidak akan salah, janjimu pasti benar, janjimu pasti akan Engkau tunaikan ya Rabbana ya Karim. Engkau telah berjanji ya Allah akan memberikan kekuasaan kepada umat Islam ini di akhir zaman seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, wujudkanlah janjimu kepada kami dan kepada kaum muslimin dengan tegaknya syariat Islam yang kafah di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, percepatlah tegaknya syariat Islam secara kafah ya Allah, karena kami menyadari ya Rabbana, tanpa tegaknya syariat Islam yang telah Engkau janjikan, kehidupan kami dan kaum muslimin akan tetap seperti ini. Penindasan terhadap saudara-saudara kami di Palestina tidak ada yang bisa membelanya ya Rabbana. Penindasan terhadap saudara-saudara kami di Suriah tidak ada yang bisa membelanya ya Rabbana ya Karim. Karena itu ya Allah, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah, dengan wujudnya kekuasaan bagi kaum muslimin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sedang memperjuangkannya ya Rabbana. Gabungkanlah kami dalam barisan para pejuang Islam yang berjuang menuju ridho-Mu ya Rabbana ya Karim. Ya Jabbar, ya Qahar, kul haqqana amman zalamana wa ana alaina ya Allah. Ya Jabbar, wahai Zat yang maha pemaksa. Ya Qahar, wahai Zat yang maha perkasa. Kul haqqana amman zalamana, ambillah ya Allah hak-hak kami dari orang-orang yang menzalimi kami dan memusuhi kami ya Rabbana. Kul haqqana amman zalamana wa ana alaina. Allahumma munzilal kitab, syari'al hisab, ihzinil ahzab. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Allahumma munzilal kitab, syari'al hisab, ihzinil ahzab. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, ya Allah yang cepat perhitungannya, ya Allah hancur leburkanlah musuh-musuh Islam ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hancur leburkanlah pasukan-pasukan yang selalu memusuhi Islam dan agama-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Goncangkanlah kekuatan mereka ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim
Wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami menjadikan Engkau ada pada leher-leher mereka, terkam mereka, ya Allah. Wa na'udzubika min syururihim. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan mereka. Ya Rabbana ya Karim. Allahumma iyyaka na'bud wa ilaika wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafir. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabakal jidda bil kafirina mulhaq. Inna 'adzabakal jidda bil kafirina mulhaq. Inna 'adzabakal jidda bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nud'a 'alaikal khair wa la nakfuruk. Allahumma wa nu'minuka wa nadha'u laka wa lauma yakfuruk. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa ahli lana sya'unana kullaha la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau azab kedua orang kami disebabkan karena maksiat dan dosa kami anak-anaknya, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dan maafkan kami jika sering mengabaikan amanah orang tua kami dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja. Berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho terhadap kami. Ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja dan menuntut ilmu mengurangi bakti kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, di waktu yang mustajab ini, ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau, ya Allah. Kami memiliki hajat untuk membangun rumah-Mu, ya Allah, untuk membangun masjid-Mu, ya Allah. Berkahi upaya-upaya kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami, ya Allah. Limpahkanlah rezeki yang berkah dan juga halal kepada kami, ya Allah, sehingga kami bisa menyelesaikan membangun rumah-Mu ini, ya Allah, sehingga nanti, ya Allah, keberkahan terhadap kampung kami, keberkahan terhadap keluarga kami bisa semakin terus bertambah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalik, dibalik. Dibalik yun. Sallallahu